Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kahim hari Senin tanggal 18 Juli 2022 atau pada tanggal 19 Tamus 5782. Diambil dari kitab Bilangan 28 ayat 9 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita yang berkata demikian. Dan pada hari Sabat 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna dan 2/10 bagian tepung halus, persembahan sajian yang diadon dengan minyak serta persembahan curahannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah persembahan Sabat, saudaraku. Artinya persembahan pada hari Sabat. Bapak Yahweh memerintahkan kepada bangsa Israel tentunya juga tentang persembahan-persembahan ini sampai kepada kita. Namun dari sisi waktunya, saudaraku, namun untuk bentuk persembahan yang diberikan tentunya sudah berbeda. Seperti hanya renungan kemarin, saudaraku, bahwa di kitab Bilangan 28 ini memang mengkhususkan tentang persembahan atau penyembahan yang dilakukan, saudaraku. Selain persembahan harian yang sudah Bapak tetapkan, baik pada persembahan atau penyembahan pagi hari maupun petang, juga pada hari Sabat. Saudaraku, hari Sabat yang sudah Bapak tetapkan, saudaraku, untuk menguduskan hari Sabat dan melakukan pertemuan kudus di hari Sabat. Ini merupakan suatu hari yang khusus dalam seminggu, saudaraku, dalam sepekan yang sudah Bapak tetapkan untuk kita melakukan pertemuan kudus atau melakukan ibadah, saudaraku. Dan itu adalah pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu, karena hari Sabat adalah hari Sabtu, adalah hari ketujuh, karena hari Minggu atau Rishon dalam bahasa Ibrani itu merupakan hari pertama, saudaraku. Jadi kita harus dapat mengerti dan memahami ini, karena ini adalah hukumnya Bapa Yahweh, ini sistemiknya Bapa Yahweh yang harus kita kerjakan dan lakukan. Dan dalam melaksanakan ibadah atau pertemuan kudus di hari Sabat, penyembahan juga dilakukan, saudaraku. Sama seperti kita saat ini juga dalam ibadah, kita mengangkatkan pujian penyembahan kita. Dan itu, saudaraku, adalah perintah Bapa Yahweh dalam melakukan persembahan hari Sabat ini, saudaraku. Dan inilah yang kita lakukan, dan Bapak sangat berkenan hal itu, saudaraku. Sehingga begitu luar biasa pada ibadah-ibadah hari Sabat. Bila ini kita renungkan dan kita dapat memahami hal ini, betapa sesuatu hal yang sangat dahsyat. Karena apa yang kita lakukan semua adalah melakukan apa yang Bapa Yahweh sudah perintahkan, saudaraku. Saudaraku, berbicara tentang hari Sabat merupakan juga kitab suci Yehezkiel 20 ayat 20 berkata hari Sabat merupakan tanda, saudaraku. Dapat kita baca Yehezkiel 20 ayat 20. Dikatakan, dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Jadi hari Sabat, menguduskan hari Sabat, melakukan pertemuan kudus pada hari Sabat, itu merupakan tanda antara kita manusia dengan Bapa Yahweh. Artinya, saudaraku, ini merupakan sesuatu hal ciri atau tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengenal dan mau masuk di dalam hadirat kemuliaan Bapa Yahweh. Kita melakukan hari Sabat, saudaraku. Jadi kalau kita sudah menerima nama Bapa Yahweh, tapi kita tidak melakukan dalam kekudusan Sabat dan melakukan pertemuan kudus pada hari Sabat, berarti bertentangan dengan Yehezkiel 20 ayat 20 ini, saudaraku. Kita tidak memiliki tanda itu antara kita dengan Bapa Yahweh, walaupun kita sudah menyembah Bapa Yahweh, saudaraku. Artinya tentang melakukan pertemuan kudus hari Sabat memang merupakan suatu tanda yang Bapa Yahweh sudah tetapkan. Sesuatu yang sudah memiliki tanda-tanda, saudaraku, waktunya kelak Bapa Yahweh akan melihat hal itu. Sama seperti halnya gandum dan ilalang memang bersama tumbuh, tapi mereka
memiliki tanda yang berbeda, saudaraku. Saat semuanya sudah memiliki buah dan siap untuk dipanen, saudaraku. Dan kemudian hari Sabat dalam pertemuan kudus, saudaraku, kita memang harus datang ke Kehilat atau ke gereja, saudaraku, untuk melakukan pertemuan kudus. Dimanapun tempat saudaraku berada, di kota manapun, datanglah, beribadahlah. Di mana ada Kehilat ataupun gereja yang melakukan ibadah pertemuan kudus pada hari Sabat dan sudah memanggil dan menyembah Yahweh Elohim, nama kekudusan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel, dan yang kita sembah juga pencipta alam semesta ini, Yahweh Sebaot itu, saudaraku. Kita harus datang dan masuk ke sana. Jangan justru kita hanya di rumah saja. Saya bisa mengikuti secara live streaming, bisa mengikuti ibadah dari Kehilat A, Kehilat B, Kehilat C, dan sebagainya. Tidak, saudaraku. Mari kita harus langkahkan kaki kita. Kita harus mengambil aksi. Selagi kita masih diberi kesehatan, selagi masih diberikan negeri kita ini damai sejahtera, sehingga kita tidak terganggu untuk melakukan ibadah, saudaraku. Karena inilah waktunya bagian-bagian kita saat ini yang melakukan ketetapan itu, saudaraku. Yeshua HaMashiach sendiri, saudaraku, dia adalah sang Torah kehidupan itu, saudaraku. Dan Yeshua juga melakukan pertemuan kudus pada hari Sabat. Dapat kita lihat di dalam Ulangan Lukas 4 ayat 16 yang berkata demikian. Dan dia datang ke Nazaret tempat dia datang ke Nazaret tempat dia telah dibesarkan. Dan pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya, dia masuk ke sinagog dan berdiri untuk membaca. Yeshua HaMashiach saja, saudaraku, dialah Elohim kita. Dia juga melakukan Torah ini, dia juga melakukan ketaatan Sabat ini, dan dia datang ke sinagog sesuai kebiasaannya. Walaupun sesungguhnya Adonai Yeshua HaMashiach bisa saja pada hari Sabat melakukan ibadah di padang, melakukan penginjilan di padang-padang untuk memberikan pengajaran-pengajaran, namun tidak, saudaraku, Adonai Yeshua HaMashiach taat melakukan ibadah pertemuan kudus di hari Sabat. Siapa kita sebagai manusia saat ini, saudaraku? Dengan dalih apapun kita katakan, saya cukup mengikuti secara live streaming dari rumah saja. Mari, saudaraku, buka hati kita. Karena hari Sabat, ketaatan Sabat merupakan tanda. Dan setiap yang memiliki tanda-tanda, waktunya kelak Bapak Yahweh akan melihat hal itu, saudaraku. Dan Bapak tentu akan menuntut tentang tanda-tanda itu. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju dalam iman kita dan terus berjuang untuk melakukan dalam kehidupan kita, melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dari tempat ini kita sama berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dialah Mesias kita, dialah Juru Selamat kita, dialah kebangkitan dan kehidupan kita dari kematian kita. Itulah janji firman dan itulah iman kita yang tidak pernah tergoyahkan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.